Kedua apa? Jangan tergesa-gesa. Ingat, berarti bacanya tenang dulu Pak, jangan disambung. Jangan rabik firli warhamni, pasti jalan-jalan itu. Bacanya gini, rabik firli, mata fokus melihat titik sujud. Warhamni, fokus ya. Wajburni. Nah misalnya pas warfani pikiran saya ke pasar, apa yang harus saya lakukan? Diam, lihat lagi titik sujud, baru warfani. Warzukni, jelas? Jangan disambung Bu, kalau disambung Bapak jalan-jalan. Ingat ya? Baik, yang terakhir yang ketiga apa? Mata melihat titik sujud. Bisa kita mulai? Oke, kita mulai ya. Kita mulai, 8 permintaan, rabik firli sampai wafwani. Tenang, perlahan-lahan, lihat mata titik sujud. Jangan disambung, kalau disambung pasti jalan-jalan Pak. Kita mulai, siap? Ibu-ibu di belakang siap? Oke, kita mulai, siap? 1, 2, 3. Tolong sampaikan dengan tenang dan perlahan-lahan. Silahkan, lihat titik sujud, silahkan. Baik, saya mau nanya, ada yang masih jalan-jalan atau sudah fokus? Bapak di sebelah sini fokus atau jalan-jalan? Mulai fokus. Oke. Bapak samping sini? Ibu fokus atau enggak? Atau jalan-jalan? Baik, saya ulang-ulang, biasanya sekali 2 kali memang. Jadi yang pertama, kalau masih jalan-jalan itu ibu bapak bacanya masih cepet Pak, masih disambung. Rabik fili warhamni wa. Ini pikiran nggak bisa ngikuti Pak. Jadi yang pertama, tolong bacanya jangan disambung dulu. Gini. Mata melihat titik sujud, kita bacanya gini, rabik firli. Pikiran mengikuti bacaan. Pikiran kita mengikuti mulut. Rabik firli. Dan gak usah mikirin artinya dulu Pak. Fokus saja kepada bacaannya dulu ya. Lihat. Rabik firli, warhamni, wajburni. Jelas ini? Oke, kita mulai sekali lagi ya. Biasanya memang 3 kali, 4 kali Pak. Oke, kita mulai lagi. Siap? Kita mulai. 1, 2, 3. Silahkan sampaikan dengan tenang dan tumaninah. Silahkan. Oke, baik. Harusnya fokus, harusnya. Fokus atau enggak? Ibu? Fokus enggak? Nggak apa-apa, jangan malu. Kalau belum, nggak apa-apa. Fokus atau tidak? Ini saya harus memastikan semua. Jauh sih ibunya ya. Oke, kalau misalnya bapak fokus, berarti ibu harusnya fokus lah. Udah, saya anggap gitu aja ya. Jelas ya? Biar gampang. Jadi intinya harus tenang seperti itu. Nah, sekarang inti sholat yang kedua ini Pak. Kita balik lagi, kita masuk tahap yang kedua. Ini intinya di sini. Insya Allah kalau bapak sudah masuk tahap ini, harusnya sudah tidak jalan-jalan. Kita mulai. Ya. Tadi saya menjelaskan nomor 1 sampai 4. Itu target saya, memang Bapak Ibu yang penting fokus dulu. Itu target pertama. Nah sekarang, hal yang esensinya adalah di nomor tahap kedua ini. Saya akan menjelaskan nomor 5. Lihat, Allah sangat dekat. Surat 50 ayat 16. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Pertanyaan saya, Ibu Bapak percaya Allah sangat dekat? Percaya. Pertanyaan kedua, apakah kita sudah dekat? Kalau Allah sudah dekat, apakah kita sudah dekat? Belum tentu. Lah, bagaimana caranya? Bagaimana cirinya? 1, kalau sholat Bapak Ibu masih pikiran jalan-jalan, pasti belum dekat. Yang kedua, ketika mendapatkan permasalahan kehidupan masih pusing, pasti belum dekat. Yang ketiga, ciri orang dekat kepada Allah adalah doanya mudah dikabulkan. Kalau Bapak Ibu belum termasuk yang ini, berarti belum dekat. Kalau merasa dekat, silahkan boleh-boleh saja. Tapi harus ada tolok ukur, harus ada cirinya dekat kepada Allah. Pertanyaannya, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mendekat kepada Allah? Dengan apa? Dengan apa? Kita bisa mendekat dengan apa? Dengan sholat khusyuk. Khusyuk itu apa? Rasa. Berarti suka tidak suka, kita kalau ingin dekat kepada Allah, sholat harus menggunakan rasa. Bagaimana caranya? Baik, sekarang saya jelaskan. Coba saya mau nanya, gula itu rasanya apa?
Oke, tolong jelaskan. Rasa manis adalah ayo Pak, jelaskan Pak. Loh, gini maksudnya, misalnya kursi itu terbuat dari kayu, kakinya 4 gitu loh maksud saya. Ayo coba jelaskan. Gula itu rasanya apa? Manis. Baik, rasa manis adalah gula lagi. Bukan, maksudnya dideskripsikan, dijelaskan coba. Gula itu rasanya apa? Manis. Rasa manis adalah, ayo, bisa tidak? Saya jelaskan, ya. Tidak ada satupun orang di muka bumi ini yang bisa menjelaskan rasa. Lah, terus lalu bagaimana? Sedangkan Allah hanya bisa didekati dengan rasa. Bagaimana caranya? Gampang. Gini, kita praktek. Di nomor 5 ini, Allah menjelaskan Allah mengawasi kita. Allah mengawasi kita. Berarti kalau kita balik kalimatnya, berarti kita harus merasa diawasi Allah. Itulah hakikat dari ihsan. Kalau engkau tidak bisa melihat Allah, turunkanlah bahwa seolah-olah engkau merasa diawasi. Nah, berarti sekarang kita harus sholat memunculkan rasa diawasi. Bagaimana caranya? Gampang, kan nggak bisa dijelaskan ya? Baik, saya akan praktekkan sekarang. Merasa diawasi, ya, siap ya. Gini, kita akan praktek bagaimana caranya merasa diawasi. Nah, maaf, ini bapak-bapak yang di depan saya, yang di samping, yang di kiri memperhatikan. Sekarang saya melihat bapak semua ya. Saya lihat bapak nih, saya melihat bapak. Kita akan praktek merasa diawasi. Mohon maaf sebentar, bapak tunduk sebentar. Bapak tunduk sebentar, tunduk sebentar. Masih merasa saya liatin nggak Pak? Yang nunduk, masih merasa saya liatin nggak? Coba. Kalau belum lihat lagi, nunduk lagi. Masih merasa saya liatin nggak? Nah, itulah arti dari merasa diawasi. Paham? Nah, maksudnya apa? Jadi ketika kita sholat nanti, yang pertama kali sebelum kita sholat, munculkan merasa diawasi. Pertanyaan saya, kalau orang sholat merasa diawasi, berani nggak ngomongnya cepat-cepat? Berani nggak ngomong Rabi Kili Warami Wajuri Marfani? Berani nggak? Lihat. Berarti kalau sekarang Bapak Ibu sholatnya cepat, tidak tahu apa yang disampaikan, pasti tidak ada rasa merasa diawasi. Jelas ini? Nah, berarti nanti ketika kita sholat munculkan rasa diawasi. Bagaimana aplikasinya? Gini aplikasinya. Kan tadi saya jelaskan, sholat itu terdiri dari 3 poin. Pernyataan, pujian, dan doa. Tadi pas Bapak Ibu baca Rabbik Firli, itu tuh harusnya ada rasa apa? Kan ada 3 nih. Ada pujian, pernyataan, dan memohon. Pas tadi baca Rabbik Firli sampai Wafwani, harusnya ada muncul rasa apa harusnya? Memohon ya. Nah, bagaimana caranya? Gini, saya mau praktek ya. Rasa memohon. Kita berarti harus muncul rasa memohon dulu. Pak Ferry bantu saya sebentar. Lihat, saya mau praktek rasa memohon. Nanti kita aplikasikan di dalam sholat menggunakan rasa. Lihat, saya memohon nih. Pak Ferry tolong saya. Nih, ketika saya memohon ke Pak Ferry, itu tuh posisi saya merendah atau meninggi? Merendah. Yang kedua, saya berharap sungguh-sungguh Pak Ferry bisa nolong saya. Jelas? Ini rasa memohon. Jelas ini? Nah, makasih. Sekarang Bapak Ibu harus tahu dulu rasa memohon ya. Kalau gitu Bapak Ibu praktek ke kanan dan kirinya, tolong. Mohon coba. Ke temennya praktek. Coba, yang penting tahu rasa memohon. Sebentar. Yang musuhan baikan dulu sebentar. Coba, rasa memohon. Yang penting tahu. Coba. Yang penting tahu dulu. Yang penting tahu rasa memohon. Ingat ya. Memohon itu berarti posisi merendah dan tolong berharap hanya satu-satunya Allah. Ini rasanya. Hanya satu-satunya yang kita mohon minta tolong benar-benar bisa nolong saya. Paham? Paham semua? Oke, baik. Paham ya? Baik, sekarang kita balik lagi kertasnya. Kita lihat titik lagi. Kita lihat titik sekarang. Kita akan praktek sholat dengan rasa memohon. Ya. Kita sama. Kita bacanya tetap Rabbik Firli sampai Wafwani. Cuman sebelum nanti menyampaikan, munculkan rasa memohon yang tadi. Kan tadi kita ke teman, sekarang munculkan benar-benar kepada Allah ya. Oke, kita mulai. Siap? Tenang, siap? Semua melihat titik sujud? Lihat titik sujudnya semua? Kita akan praktek dengan memunculkan rasa memohon sebelumnya. Kita mulai. Siap? 1, 2, 3. Munculkan dulu, tenang. Munculkan rasa memohon. Ya Allah, saya benar-benar ingin memohon kepadamu. Sudah muncul?
silakan sampaikan dengan sungguh-sungguh rasa memohon kepada Allah. 8 permintaan. Baik, jalan-jalan nggak? Tidak mungkin, Pak. Jelas, Bapak Ibu? Kenapa tidak jalan-jalan? Kenapa ketika kita munculkan rasa kok kita menangis? Kenapa dengan memunculkan rasa kok jadi fokus total? Kenapa? Saya jelaskan. Karena ketika Bapak memunculkan rasa, maka secara otomatis ruhani kita mulai sholat. Itu loh Pak. Jadi ketika nanti Bapak munculkan rasa di dalam sholat, dengan secara otomatis ruhani kita sholat. Sekarang saya tanya balik sekarang. Sudah berapa tahun ruhani Bapak Ibu tidak sholat? Ya. Bayangkan. Sedangkan kalau kita ingin sholat, menggunakan ruhani kita harus memunculkan rasa. Di sholat itu cuma ada 3 Pak. Cuma ada 3 rasa. Rasa memohon, rasa memuji, dan rasa pernyataan. Kalau pernyataan itu diwujudkan di luar sholat. Inna sholati wa nusuki, iya karena budu wa iya karena stain, asyhadu alla ilaha illallah. Itu diwujudkan di luar sholat. Tapi kebanyakan di dalam sholat itu tuh hanya ada 2 rasa, kebanyakan memuji dan memohon. Jelas ini? Nah, berarti nanti ketika Bapak Ibu dalam sholat, nih saya mau praktek sholat ya. Jelas ya tadi rasa memohon gitu ya. Jadi gini nanti, ketika kita akan praktek di dalam sholat, berarti apa yang harus dimunculkan? Misalnya di sholat itu cuma ada 3 rasa ya, memohon, pernyataan, dan memuji. Ini kan cuma 3 ini. Nah misalnya saya mau sholat, misalnya saya mau takbir, berarti apa yang harus saya munculkan ketika saya mau takbir? Rasa apa? Memuji. Munculkan dulu. Tenang, saya mau memuji Allah. Allahu Akbar. Ini langsung kerasa Pak. Jelas ini? Nah, terus kita baca Al-Fatihah kan? 4 ayat pertama pujian. Tahu dulu, baru kita sampaikan. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kondisi rasa memuji. Jelas ini? Lalu ayat yang kelima apa? Pernyataan. Pernyataan itu gini, Pak besok saya datang. Berarti saya harus membuktikan pernyataan di luar sholat itu kan? Berarti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat yang ke-6 dan ke-7 apa? Berdoa, memohon. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Berarti sikap memohon kayak tadi. Ihdinas siratal mustaqim. Tenang saja Pak, munculkan rasa. Secara otomatis saat nanti Bapak Ibu akan sholat dengan sangat-sangat enak. Jelas? Menikmati sholat. Terus setelah itu apa? Kita ruku misalnya. Nah sama ruku pun dari sini. Allah, ini udah memuji ya. Turun ya, tenang. Hu Akbar. Nah pas posisi ruku, ini tolong jangan langsung ngomong. Biasanya langsung kan, subhanallah. Jangan dulu Pak, tenang Pak, tumaninah dulu. Untuk apa? Memunculkan rasa. Rasa apa ketika kita mau ruku? Memuji. Tenang, memuji itu rasanya bersungguh-sungguh. Tenang. Baru subhana rabbiyal azim wa bihamdi. 3 kali, silahkan. Angkat lagi, terus kita ke sujud. Apa yang harus dimunculkan rasa sujud? Memuji lagi. Nah, ini yang paling penting itu pasti ini. Setelah sujud, itu kan kita duduk di antara 2 sujud. Saya waktu itu bingung. Kenapa ya? Kok sholatnya baik, semuanya jadi baik? Ada apa di sini? Ternyata, ini poin di sini Pak. Saya tanya, doa yang mustajab, itu tuh di dalam sholat atau di luar sholat? Di dalam sholat. Nah, ketika Bapak Ibu duduk di antara 2 sujud, itu kan mustajab kan? Kalau Bapak Ibu mintanya pakai rasa kayak tadi, itu 8 Bu. 1, ya Tuhanku ampunilah saya, rabbik firli, kasihanilah saya, warhamni, tutuplah aib saya, wajburni, angkatlah derajat saya, warfa'ni, berilah saya rezeki, warzukni, berilah saya petunjuk bagi yang punya masalah, wahdini, berilah saya kesehatan bagi yang sakit, wa'afini, maafkanlah saya, wafu'ani. Kalau 8 permintaan 17 kali sehari semalam, dan kita mintanya dengan rasa seperti tadi, kira-kira harusnya Allah kabulkan tidak Pak? Sholatnya baik, semuanya menjadi baik. Inilah sholat yang menolong saya di 2008 akhir ketika saya bangkrut total, ketika istri saya mau bercerai, dan ketika saya mau dipenjara. Ini sholat yang menolong saya.